Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah di depan layar, pagi ini monitor pergerakan di XAU USD khususnya. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, ya, pekan di pekan ini, di hari yang kedua kita sudah melihat pergerakan sudah mulai menghijau kembali di pagi ini. Diawali dari kemarin yang ada gap lumayan, kemudian mencoba mendekati, ditolak dan sempat naik. Kemarin buy stopnya dapat, kemudian sell stopnya yang update sudah dapat, dua-duanya sudah bisa profit ya, dengan target yang lumayan maksimum ya, targetnya sudah cukup banyak. Bahkan masih ada bonus hingga di levelnya, setelah di levelnya ada penolakan. Kemarin kita kasih yang limit yang di bawah, atau mungkin di bawah ada memasang buy limit ya, sudah naik juga sampai di kisaran 500-an, artinya 3 transaksi didapatkan dalam satu hari. Dan untuk target sudah lebih dari cukup, karena itu transaksi tidak harus banyak, tidak harus dari pagi sampai ketemu pagi lagi, tapi minimal ada transaksi yang bisa kita dapatkan dengan target yang terpenuhi. Kemudian untuk hari ini kita akan mencoba untuk memetakan kembali ya, dia pergerakannya secara umum masih berada di tengah ya. Kita tidak ada petunjuk yang khusus di hari yang kemarin, dia hanya bergerak begini, masih berada di tengah-tengah, sehingga tidak ada tren di sana, tidak ada kecenderungan yang lebih kuat, yang ada masih berada di tengah. Ini di time frame yang lebih besar. Karena itu kita tidak bisa gunakan sebagai acuan, sebagai dasar untuk kita menggunakan day trading. Hanya saja secara sekilas kita bisa lihat seller menekan yang cukup kuat, meskipun di hari sebelumnya didominasi oleh buyer. Kemudian untuk H4 kita lihat adakah di sana, tidak ada ya, ini masih berada di wilayah supportnya. Berada di wilayah supportnya tentu berpotensi akan kembali naik, akan kembali memantul. Dari high dan low-nya ini masih di kategori konsolidasi, masih berada di area sideways, sehingga masih berpeluang naik turun di antara itu. Tentu yang lebih dekat ke bawah ya. Kalau kita melihat yang lebih dekat breakout-nya mengarah ke bawah, tetapi kita bisa lihat nanti ya, karena ini sudah pagi ini sudah hijau dulu ya, sudah mulai ada warna hijau atau memantul, sehingga bisa jadi nanti kembali naik lagi mendekati level terdekatnya, kemudian mantul kembali dan seterusnya. Di hari kemarin masih belum signifikan, yang 2 hari lalu juga tidak ada signifikan. Kita masih berada di wilayah yang datar, sehingga kita hanya memanfaatkan pergerakan-pergerakan kecilnya. Dalam satu hari kita hanya manfaatkan naik dan turun yang tidak terlalu panjang. Baik, kita akan menempatkan di mana kita taruh entry point kita. Yang pertama kita lihat di sini ada level, usahakan tidak mengambil sell berada di levelnya. Kita turunkan sedikit, level kita tandai warna merah, kemudian kita turunkan sedikit. Ketika kita mengambil posisi sell, maka perhatikan sebelah kiri targetnya. Ini targetnya berada di sumbunya sekitar 300 ya. Kalau kita anggap ini cukup, bisa dilakukan entry point. Ketika tidak cukup, maka kita lebih baik menunggu di bawah levelnya untuk mengambil posisi sellnya. Ya, kalau kita menganggap ini sudah cukup target kita, dalam satu transaksi kita bisa mengambil sell stop di sana.
Kemudian di atas kita bisa menempatkan di atas bukaan karena ini lebih cenderung naik. Kita bisa tempatkan dulu untuk buy stopnya. Oke, ini kita bisa menempatkan buy stopnya di mendekati sumbunya. Nanti targetnya di mana kita ukur dulu. Oke, buy stop kita bisa taruh di sini. Satu delapan dua enam titik 03 ya. Buy stop kita tempatkan di 1826.03. Nanti targetnya mendekati retracement-nya atau kita tarik kiri, nanti di sana ada level. Kita bisa targetkan di area ini 18.30, kira-kira berapa ya target untuk satu kali ini? 400 ya, lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Kita targetkan di sini di 18.30.50 untuk target buy stopnya. Yang di bawah tadi ada sell stop, kita bisa tempatkan di 1819.64. 1819.64 ya, kita bisa tempatkan di 1819.64. Targetnya nanti mendekati sumbunya di sini ya, mendekati levelnya, kira-kira berada di 1816, jadi sekitar 300, kurang sedikit ya, 300 lah. Kemudian di sisi puncaknya kita manfaatkan dengan memantul atau pantulan, manfaatkan pantulan dengan buy limit di 1806.57 ya, 1806.57. Ini kita tempatkan untuk buy limitnya, memanfaatkan potensi koreksinya. Di sisi atas kita manfaatkan puncaknya untuk pantulannya. Ini kita manfaatkan dengan sell limit di 1840.00. Ini bisa jadi koreksi, bisa jadi nanti reversal. Ya, tergantung bagaimana pola yang terbentuk di sana, tergantung bagaimana karakter di candle-candle terakhir yang terbentuk di sana. Kita bisa membaca nanti karakternya seperti apa, penolakannya bagaimana, dan kita bisa lihat levelnya di mana, sehingga ada trigger yang lebih kuat untuk kita menempatkan posisinya. Limit kita gunakan untuk memanfaatkan koreksi ya, sekaligus bisa jadi reversal nantinya. Yang kita ambil tentu tidak selalu panjang ya, artinya targetnya dalam satu transaksi jangan sampai ribuan untuk satu hari. Kenapa dibatasi jangan terlalu banyak, padahal target profit kalau bisa dibiarkan. Itu kalau bermain dengan long term trading. Kita bermain day trading, memastikan satu hari clear transaksi kita, tidak ada yang menginap, apalagi sampai berhari-hari ya, kan sangat nanti mempengaruhi dari ketahanan kita, sangat mempengaruhi dari rencana trading kita. Kecuali di awal sudah kita setting, sudah kita rencanakan untuk trading jangka panjang ya, nanti akan sangat berbeda analisanya dan sangat berbeda ketahanannya. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa membandingkan, bisa membaca sendiri, tentu dengan analisa yang sesuai dengan gayanya. Kita coba masuk di 0,25 saja ya. Buy stopnya kita masuk di 1826.03.
Ya, nanti kita akan lakukan evaluasi, kita akan lakukan koreksi dan update di sore hari sehingga kita akan lihat bagaimana potensi dan hasil yang kita sudah lakukan. Berikutnya yang di bawah sell stopnya 18 19. Ya, 18 19.64. Kemudian limitnya kita masukkan sekalian. Buy limit kita masuk di 18.06. 18.06.57 kita masukkan di sana. Kemudian yang di atas kita berikan limit di sana. Jangan lupa untuk setiap transaksi yang sudah tersentuh selalu kita lakukan pengamatan, selalu kita lakukan batasan resiko dan ya target yang sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan style kita. Ketika salah satu tersentuh kita bisa menggunakan batasan resiko, kita bisa menggunakan pending order untuk mengantisipasi semuanya sehingga ketika marketnya benar-benar berbalik kita sudah siap semuanya, sudah mengantisipasi semuanya karena kita tidak pernah tahu marketnya bergeraknya naik sampai di mana, turun sampai di mana. Meskipun kita sudah membandingkan, meskipun sudah menghitung range harian, tidak menjamin nanti akan mendekati di situ berbalik, belum tentu. Bisa jadi ada sentimen yang luar biasa, bahkan bisa bergerak naik dan turun jauh lebih besar dari, jauh lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Karena itu yang kita lakukan hanyalah memetakan, membuat satu simulasi saja, ya, membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya. Tetap saja kemungkinan kecil harus kita antisipasi dengan melakukan risk management, dengan membatasi resiko kita, dengan menjaga lot yang kita gunakan, apalagi di kondisi-kondisi yang masih belum bergerak terlalu panjang, ya ini tentu tidak bisa kita gunakan untuk pergerakan yang lebih panjang, yang lebih agresif. Karena itu ada kalanya kita tidak mengetahui, ya, ada kalanya ketika market nanti tersentuh di jam berapa tidak mengetahui dan pada akhirnya tersentuh. Nah, ketika tersentuh kita tidak monitor dan marketnya berbalik. Karena itu kenapa saya membuat satu pemetaan di atas dan di bawahnya. Sehingga kalau bergerak naik pun kita dapat untung, bergerak turun, berbalik pun nanti ada tahanan di bawah, ada minimal transaksi yang mampu menahannya, ya. Sehingga walaupun bergerak turun pun nanti akan ditahan oleh yang di bawah. Nah, masa dalam satu hari kita tidak monitor sama sekali, kan minimal ketika kita kerja jam 12 itu kan ada waktu untuk monitor. Dan untuk bergerak panjang pun selalu ada pergerakan yang terstruktur, artinya sudah ada stepnya. Ketika dia mau bergerak naik atau turun minimal ada tanda-tandanya. Contoh ketika dia mulai bergerak naik selalu dimulai dari struktur merah, apakah dia menjadi panjang ataukah dia berjajar.
Kalau dia mulai berbalik turun, apakah dia ada penolakan atau perubahan warna yang mulai berjajar di sana. Sehingga sudah arahnya menjadi satu arah, kecenderungan sudah mulai tampak di sana, kita minimal bisa melihat di mana levelnya, di mana batasannya, kita bisa mengantisipasi semuanya di sana. Ya, termasuk ketika transaksi ini tersentuh, kemudian pergerakan mulai menghijau terus bergerak ya, di mana ada levelnya, di mana retracementnya, apakah dilewati atau tidak, nanti di situ akan kelihatan. Ya, makanya kalau kita tidak ada waktu yang lebih longgar, jangan kita memaksa diri untuk melakukan entry point, untuk memaksa diri kita ikut yang lain, entry dan sebagainya. Kalau kita memang tidak ada waktu satu hari di siang hari, maka alokasikan waktu di malam hari ketika kita sudah santai ya. Alokasikan waktu 2 sampai 3 jam untuk kita melakukan monitoring dan entry point di sana, sehingga fokus pada transaksi kita tercurah di sana. Kalau kita di siang hari pas kerja, kemudian entry, kita lagi ada di kantor, lagi ada dagangan dan sebagainya, nanti akan sangat mempengaruhi kita. Ketika transaksi minus, ada pelanggan di sana, ada tamu di sana, kan repot di sana. Ya, jangan disambi di siang hari, nanti aktivitas kita terganggu dan kita akan terbebani ya, punya beban yang cukup mengganggu di sana. Ya, biasakan dengan trading yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau siang hari bisa ya alokasikan di siang hari, kalau misalkan malam ya malam. Mana yang cocok buat kita, mana yang sesuai, apakah kita jenis scalping atau day trading atau bahkan kita sukanya yang swing, semuanya tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lain ya. Karena itu perlu untuk selalu mengambil keputusan di mana yang kira-kira sesuai dengan karakter kita. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ambil sisi baiknya dan tinggalkan saja ketika ini tidak ada manfaat bagi teman-teman. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.